Alhamdulillahnya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Lia. Ya, langsung aja ya Bu Yosi. Kita, saya langsung kasih kesempatan untuk Bu Yosi untuk menjelaskan dan untuk memberikan sharing kita kali ini. Silakan Bu Yosi. Oke, saya share screen-nya Bu Lia ya. Ya, siap. Sudah kelihatan Bu Lia? Sudah Bu. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah adalah satu kata yang selalu kita ucapkan karena banyak sekali nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung gitu. Bisa tegaknya leher kita pada pagi ini di majelis ilmu ada di dalam majelis ilmu ini adalah suatu rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Bisa terangnya mata kita melihat, bisa jernihnya telinga kita mendengar, bisa terang juga mata kita melihat dan menyaksikan fakta-fakta di tengah umat hari ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di tengah banyaknya orang yang saat ini lebih memilih untuk melakukan aktivitas lain, tetapi ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, Anda adalah orang-orang yang terpilih diberi kemudahan oleh Allah untuk hadir meraup pahala di majelis ilmu ini. Semoga ridha Allah senantiasa bersama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dialah lentera yang tak pernah padam, dialah sumber inspirasi yang tidak ada ujungnya, bahkan diamnya beliau itu bisa menjadi sumber hukum bagi kita semua. Oke, apa kabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar jiwanya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Yosi, tapi Apa kurang baik. apa kabar imannya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan ibadah selalu baik. Semoga sudah diisi dengan qiyamul lail malam tadi ya. Semoga juga lisannya juga sudah basah dengan bacaan Al-Quran pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya adalah Yosi Nirmala. Saya adalah seorang suri rumah penuh masa dengan 4 orang anak. Jadi anak pertama itu umur 13 tahun, yang kedua 11 tahun, yang ketiga 7 tahun, dan yang keempat 4 tahun. Tiga anak saya ini bersekolah. Namun karena pandemik still ongoing ya, mereka harus bersekolah di rumah. Nah, begitu juga dengan suami saya mesti bekerja full time dari rumah. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua juga merasakannya. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian mengurus suami, anak-anak, dan harus menemani anak-anak belajar online. Singkat cerita, saya adalah orang tua sandwich yang tentunya tidak luput dari stres. Bangun paling awal, kerja paling sibuk, tidur paling lambat. Bagaimana tidak stres coba? Oleh karena itu, pagi ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tips-tips yang saya coba terapkan agar kita tidak mengalami stres yang berlebihan. Oke, ibu-ibu dan sahabat semua pernah tidak mengalami stres? Hampir tiap hari Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan kita stres? Menumpuknya pekerjaan, menumpuknya hal yang harus dikerjakan gitu lah.
Lalu apa sih yang dilakukan ketika stres? Itu dia. Oke, macam-macam kan ya yang dilakukan orang ketika stres. Ada yang menyendiri, ada yang mengurung diri, marah, bahkan ada yang menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri dan membunuh orang lain gitu. Nah, insya Allah pagi ini fokus perkongsian kita adalah bagaimana kiat sukses mengatasi stres sehingga hidup kita bisa lebih positif. Nah, stres ini adalah kondisi normal ya ibu-ibu ya, kondisi normal yang pasti dialami oleh semua orang. Nah, asalkan stres itu tidak berlebihan, tidak berkepanjangan, dia itu sebenarnya stres itu memiliki manfaat yang positif gitu. Misalnya, dengan stres itu bisa memotivasi kita menjadi lebih sukses, lebih kreatif. Dengan stres kita juga karena stres kita juga bisa lebih taat dengan aturan-aturan Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, namun stres yang berkepanjangan dan yang berlebihan, apalagi pada masa pandemik ini ya, justru berbahaya. Nah, ibarat belon ini, dengan sedikit saja pemicu, maka belon ini boleh meletup. Nah, inilah yang berbahaya. Oke, dalam banyak case, itu over stress atau stres yang berlebihan itu merupakan pembunuh dalam senyap. Nah, kenapa demikian? Walaupun ia bukanlah pembunuh utama manusia, tetapi stres ini adalah penyumbang utama terhadap gangguan kesehatan fisik maupun mental. Nah, apa akibatnya? Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan kesehatan fisik misalnya hipertensi, jantung, stroke, gangguan sistem imun, gangguan sistem pencernaan, dan lain-lain. Saya punya cerita. Saya punya seorang kakak angkat, dia adalah seorang pensara, super sibuk. Dia pensara ini maksudnya dosen ya ibu-ibu ya. Dia seorang dosen dan dia bekerja sangat sibuk, super sibuk malahan. Dia mesti mengajar, membuat riset, melakukan kerja-kerja admin, dan lain-lain. Nah, belum lagi pekerjaan rumah yang harus dia tunaikan. Stres. Nah, pada saat yang sama, beliau mengidap sakit tekanan darah tinggi. 5 tahun yang lalu, beliau mengalami stroke. Nah, dokter mengatakan bahwa terjadi pendarahan di otak. Maka, tindakan yang harus dilakukan adalah operasi. Operasi pertama ternyata gagal. Operasi kedua juga gagal. Operasi ketiga alhamdulillah berhasil. Namun ini menyebabkan beliau mesti mengalami loss memory dan memaksa bed rest hingga 5 tahun dalam keadaan koma. Subhanallah. Nah, 3 bulan yang lalu beliau berpulang menghadap Ilahi selepas dinyatakan positif COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau ditempatkan bersama para sidikin dan solihin. Oke, baik. Amin. Amin. Berkaitan dengan kesehatan mental, nah, stres ini bisa menyebabkan kita mengalami depresi, anxiety, schizophrenia, paranoid, gila, bahkan gangguan kesehatan mental ini bisa berujung kepada bunuh diri, baik itu membunuh diri sendiri maupun membunuh orang lain. Nah, ini berdasarkan data dari WHO, bahwa angka kematian akibat bunuh diri di dunia itu mendekati 800.000 per tahun atau hampir 1 kematian setiap 40 detik. Nah, kalau 800.000 kematian dalam setahun dan setiap 1 kematian itu adalah 20 kali percobaan, artinya terdapat sekitar 20 kali 800.000. Sama dengan 16 juta percobaan bunuh diri dalam setahun. Ini adalah angka yang sangat fantastis ya. Mungkin kita pikir, oh ini kan di dunia, Indonesia kan negeri muslim gitu, nggak mungkin lah begitu. Nah, ayo kita lihat faktanya di Indonesia. Sahabat semua, saya sedikit ingin mengajak antuna semua untuk melihat fakta ini. Di Indonesia,
Nah, dalam 1 tahun itu terjadi 2,4 kasus per 100.000 penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu sekitar 276 juta jiwa. Maknanya apa? Terjadi sekitar 6.333 kasus per tahun. Kira-kira menurut ibu-ibu sedikit atau banyak itu? Banyak, Bu. Banyak. Ya. Banyak. Oke. Jadi artinya apa? Setiap 1,5 jam terjadi 1 kasus bunuh diri. Nah, ini sangat merisaukan kita. 8 kasus per hari. Ternyata Indonesia di antara sekian banyak negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke ranking ke-16 dunia angka kematian tertinggi. Baik. Ini kasus bunuh diri di Indonesia, ibu-ibu. Laki-laki ternyata 3 kali lebih cenderung mati karena bunuh diri dibandingkan perempuan. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu tidak sebabnya kenapa? Stres dalam rumah tangga bukan? Karena laki-laki itu lebih nekat dibandingkan kita, ibu-ibu. Nah, 77% itu kasus bunuh diri di Indonesia itu dilakukan oleh laki-laki. Sementara 23% itu dilakukan oleh perempuan. Mungkin kalau saat ini kita lihat sangat sedikit, 23% dibandingkan laki-laki 77% itu sangat sedikit 23%. Tetapi bila kita bandingkan 23% dibandingkan 276 juta orang, bayangkan. Sangat itu banyak, sangat banyak sekali. Dan ternyata 46% di antara 23% perempuan itu yang melakukan bunuh diri itu adalah mereka-mereka yang di usia produktif. Usia 25 sampai 46 tahun. Itu adalah usia kita, ibu-ibu. Mereka banyak melakukan bunuh diri. Bagaimana cara mereka melakukan bunuh diri? Biasanya dari survei itu mengatakan 61% itu gantung diri. 88% itu mereka minum racun, pestisida, dan bahan kimia. Kemudian 8,7 itu konsumsi narkoba dan obat-obatan. 11,6 dan lain-lain itu seperti dia terjun dari bangunan, terjun ke sungai, sengaja berjalan di rel kereta api, menusukkan benda tajam, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan survei terakhir dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, mencatat bahwa dia melakukan survei bahwa keinginan bunuh diri bagi anak-anak SMP dan SMA itu dilakukan survei sebanyak terhadap 10.837 orang siswi. Didapatlah hasil bahwa 4,5% itu laki-laki dan 5,9% adalah perempuan ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian saya coba hitung. Dari 10.837 tersebut, ternyata ada sekitar 500 orang pelajar yang mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Nah, kira-kira ibu-ibu, 500 itu sedikit atau banyak? Banyak. Banyak kan ya? Oke, baiklah. Sebenarnya stres itu apa sih gitu? Nah, stres itu adalah respon fisikal, emosi, atau mental terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup. Tentu saja, stres adalah ujian atau musibah dari Allah yang bisa menimpa siapapun. Nah, itu adalah fitrah kita sebagai seorang manusia, ibu-ibu ya. Orang kaya bisa stres. Betapa banyak CEO yang mempunyai perusahaan-perusahaan mega di kelas dunia yang bunuh diri karena lantaran stres. Orang miskin bisa stres. Orang tua bisa stres. Orang-orang muda bisa stres. Bahkan anak-anak pun mengalami potensi untuk bisa mengalami stres. Jangankan orang biasa, para nabi, rasul, bahkan orang-orang soleh terlebih dahulu yang dulu-dulu pun juga mengalami stres itu. Nabi Ayub diuji dengan sakit kulitnya. Nabi Yakub kehilangan anak yang disuka, yang dicintainya. Ibu Nabi Musa stres karena dia terpaksa harus menghanyutkan anaknya di sungai. Bunda Maryam hamil tanpa suami, mengandung tanpa suami. Nabi Muhammad juga
dia ketika dia melakukan dakwah di Taif, dia diludahi, dia dipukuli, dilempari, bahkan seluruh kujur tubuhnya itu mengeluarkan darah gitu. Nah, lalu kalau seandainya karena stres itu adalah ujian daripada Allah, tentu saja Allah memberi jalan keluarnya gitu. Bukankah dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah tibyana likulli syai'in wa huda wa rahma wa busra lil muslimin. Nah, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Lalu, bagaimana seharusnya kita menangani stres ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental? Oke, baik. Ini ada 4 tips yang akan saya kongsi untuk menangani stres. Yang pertama, kenali pemicu. Kedua, ridho dan sabar dengan qada. Ketiga, senantiasa bersyukur. Serta keempat, banyakkan doa dan berzikir. Oke, baik. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, kenali pemicu. Dalam ilmu problem solving, itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak keliru dalam mengambil keputusan. Pertama, gejala. Apa itu gejala? Gejala itu adalah indikasi adanya masalah. Ini adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita indra, apa yang bisa kita rasa, apa yang bisa kita lihat. Itu adalah gejala. Kedua, masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah penyebab terjadinya gejala. Nah, kadang-kala ini invisible ya, tidak terlihat. Justru kita mengetahui bahwa kita mempunyai masalah ketika sudah diindikasikan oleh adanya gejala-gejala. Nah, ibarat asap dengan batu bara, dengan bara api, asap adalah gejala, sedangkan bara api adalah masalahnya. Maka, menurut Anthony DiAngelo, ketika saat kita memecahkan masalah, maka galilah akarnya, bukan hanya merentas daun-daunnya gitu. Sehingga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu bisa menjadi benar. Nah, misalnya begini nih. Anak kita demam, kemudian ada bintik merah di tangan, di kulit, kemudian selera makannya kurang. Lalu kita bawa ke dokter. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dokter pertama kali? Tentunya adalah mendiagnosa berdasarkan gejala-gejala yang tadi gitu. Nah, setelah memahami gejala, maka dokter akan berkesimpulan bahwa oh, ternyata demam, sakit kepala, bintik merah di kulit, hilang nafsu makan itu adalah gejala cacar air yang disebabkan oleh varicella virus. Lalu, dokter akan memberikan obat untuk membunuh virus itu, untuk membunuh virus tersebut gitu, bukan untuk menambah selera makan. Artinya apa? Bahwa dokter menyerang akar masalahnya, bukan mengobati gejala. Nah, faktanya apa? Banyak yang masih belum memahami konsep ini. Banyak yang justru mengobati gejala tanpa menghabiskan akar masalah. Akibatnya apa? Gejala hilang, tetapi akar masalah itu masih tetap ada. Nah, tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, fokus ke akar masalah, bukan kepada gejala. Nah, kira-kira apa sih gejala stres menurut sahabat-sahabat semua? Apa ya gejala stres ya? Ayo. Nggak tahu, Bu. Coba deh. Oke, yang lain tahu tidak? Nah, cenderung emosian. Emosian, betul. Nangis, baperan. Oke. Oke. Rasa. Oke. Ada putus asa, baperan. Oke, berkaitan dengan gejala stres ya. Gejala dan pemicunya tentu saja berbeda untuk setiap orang. Nah, ini contoh gejala umumnya. Sakit kepala, hipertensi, insomnia, susah tidur, depresi, gelisah, mudah marah, risau berlebihan, perubahan suasana hati, gangguan konsentrasi dan lain-lain. Nah, kira-kira apa pemicunya? Nah,
Pemicunya diantaranya adalah akar masalahnya, contohnya perfeksionisme, kemudian terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu banyak keputusan yang harus dibuat, masalah dengan suami, kecanduan media sosial, dan lain-lain. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Nah, tentu untuk mendapatkan solusi terbaik adalah solusi yang dapat menyelesaikan akar masalah, menyelesaikan pemicunya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah melakukan skala prioritas, kemudian fokus kepada hal yang bisa kita kontrol dan temukan solusi terbaik. Nah, solusi terbaik itu adalah solusi apa? Solusi yang bisa menyelesaikan atau yang bisa fokus terhadap menyelesaikan akar masalah. Misalnya nih, kan gejala sakit dari stres itu contohnya sakit kepala. Kalau sakit kepalanya yang kita obati bisa. Kita bisa makan paracetamol, sakit kepala pun hilang gitu. Namun pemicunya masih ada. Artinya apa? Itu tidak menyelesaikan masalah. Paracetamol tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya menyelesaikan gejala. Sakit kepala kita hilang, namun akar masalah itu masih tetap di sana. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ibu-ibu semua ada yang memiliki gejala stres? Ada ternyata, Bu. Ada ya? Nggak disadari nih kayaknya. Apa gejala-gejala stres yang sahabat semua alami dan apa kira-kira akar masalahnya? Akar masalahnya yang belum ketemu. Gejalanya ya ini, mudah marah, risau berlebihan, perubahan suasana hati, semuanya kayaknya nih. Oke. Nah, saat kita berhadapan dengan stres, maka do the right thing, then do the thing right. Lakukan sesuatu yang benar, kemudian lakukan ia dengan benar. Nah, apa standar kebenaran itu? Apa standar kebenaran kita? Tentu saja, standar kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Azas untuk menentukan yang benar, yang hak dan yang batil, yang baik, yang khair, yang syar, yang hasan, yang hobi, itu semuanya wajib berlandaskan wahyu Allah, bukan akal semata-mata. So, kita tidak boleh memilih selain Al-Quran dan Sunnah. Nah, sahabat-sahabat muslim semua, jom kita praktis tips yang pertama. Ini adalah haknya. Semua orang boleh melakukannya. Nah, namun ada yang lebih penting dibandingkan dengan perkara teknis ini, yaitu bagian softnya, yang mungkin tidak semua orang dapat melakukannya ya. Nah, sebagai seorang muslimah sejati, kita mesti mahir melakukan yang soft ini. Apa itu? Ridho dan sabar dengan qada, senantiasa bersyukur, dan banyak zikir dan doa. Oke, baik. Ini penting sekali ya. Poin yang kedua, ridho dan sabar dengan qada. Nah, ini adalah penting sekali bagi kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah mengatakan bahwa tiada satu musibah pun yang menimpa di bumi, baik itu kepada diri kita sendiri, melainkan telah tertulis sebelumnya. Gitu. Jadi stres ini sebenarnya adalah musibah. Nah, apa yang dituntut dari kita? Bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang menimpa kita, baik maupun buruk, itu adalah berasal dari Allah. Gitu. Ini adalah soal keyakinan kepada Allah. Keyakinan akan qadanya Allah. Tidak menyadari ini justru menyebabkan manusia menjadi stres gitu. Nah, bukankah musibah yang menyebabkan kita stres itu adalah ujian dari Allah? Musibah apapun bentuknya, apapun yang menyebabkan kita stres itu adalah ujian dari Allah. Allah akan menguji setiap orang yang beriman. Allah tidak akan membiarkan mereka tanpa ujian gitu. Nah, dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Nah, artinya apa? Setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Semakin kuat keimanan, maka semakin berat ujiannya. Rasulullah pun adalah orang yang paling berat ujiannya. Ingat ketika Rasulullah mendakwahi penduduk Taif. Dia diludahi, dia dipukul, dia dilempari batu, bahkan sampai seluruh kujur tubuh beliau itu mengeluarkan darah. Lalu kita sebagai manusia, kenapa kita diuji?
Nah, dalam hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari itu dijelaskan bahwa Allah uji kita itu dengan musibah adalah untuk kebaikan kita. Man yuridallahu bi khairin yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. So, setiap takdir yang dihadapkan Allah bagi dirinya adalah kebaikan. Kalau yang datang kebaikan kita bersyukur, maka itu sebuah kebaikan baginya. Dan apabila keburukan yang menimpanya, dia bersabar dan hal itu merupakan kebaikan juga baginya. Nah, amazing ya kawan-kawan ya, bahwa sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin gitu. Segala perkara yang dialaminya itu sangat baik, sangat menakjubkan. Setiap takdir yang Allah berikan kepada dirinya itu berupa kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya ternyata keburukan yang dia dapat, namun dia bersabar, ada kebaikan juga di sana gitu. Jadi baik maupun buruk itu adalah kebaikan bagi kita semua. Nah, orang yang bersabar itu akan mendapatkan keberkatan yang sempurna, rahmat Allah dan petunjuk darinya. Kita tahu ya bahwa ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar menghadapi ketaatan, itu ada dalam surat Maryam ayat 65. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat, itu dalam surat At-Toha ayat 131. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah, berarti cobaan, stres, ujian, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Semua sudah Allah jelaskan gitu. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 155 mengatakan bahwa Allah itu akan menguji, akan memberi cobaan kepada hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan dan yang sempurna dan rahmat dari Allah mereka, dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, alangkah hebatnya orang yang bersabar itu ya. Hanya sedikit saja Allah bagi ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu sangat sedikit bila dibandingkan kalau seandainya kita misalnya kalau seandainya ketakutan ya, contohnya ketakutan kita, ketakutan ketika perang. Kalau seandainya kita takut ketika dalam peperangan, kita bisa lari ke negara tetangga, kita bisa lari ke negara jiran. Tetapi kalau ketika kita di alam kubur, kita mau lari kemana gitu? Kalau seandainya kita sudah masuk dalam api neraka, ke dalam neraka, kita mau lari kemana? Tidak bisa gitu. Jadi apa yang ibu-ibu yang kita semua alami di dunia itu adalah hanya sedikit saja dibandingkan dengan akhirat gitu. Kalau seandainya kita bersabar. Nah, poin yang ketiga itu adalah bersyukur. Tadi yang pertama, kenali pemicunya. Yang kedua, ridho dan sabar dengan qada. Ya, yang ketiga selalu bersyukur. Nah, terlalu banyak yang harus kita syukuri ya, sahabat-sahabat semua. Mulai dari kita bangun sampai kita bangun lagi, semua adalah nikmat Allah. Kita bisa tidur nyenyak, itu adalah nikmat. Kita bisa bangun lagi pada pagi hari, itu adalah nikmat. Dapat bertemu dengan sahabat-sahabat solehah semua pada pagi ini pun adalah nikmat. Bernafas adalah nikmat. Bahkan tidak sedikit orang yang saat ini sulit untuk bernafas. Badan yang sehat dan kuat itu adalah nikmat. Kalau kita layangkan pandangan kita jauh ke depan, yang kita lihat adalah nikmat Allah. Kita tukikkan pandangan dekat, itu juga nikmat Allah. Kita ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu adalah semua nikmat Allah. Baiklah, sekarang saya minta ibu-ibu semua coba angkat tangan kanannya. Oke, kemudian letakkan ke dada sebelah kiri. Oke, kemudian letakkan tempat tangan itu letaknya persis di dekat jantung ya, dekat dada. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, silakan tutup matanya. Silakan tutup mata ibu-ibu semua. Oke, baik. Kemudian kita berkata,
kita akan melihat ke dalam hati kita. Oke, baik ya, kita mulai perjalanannya ya. Oke, kita masuk, turunkan, mari kita melihat ke dalam, kita masuk. Sekarang sudah sampai di tenggorokan, terus turun sebelah kiri dan temukanlah jantung yang berdetak tersebut. Lihatlah warnanya, apakah masih merah ataukah sudah hitam melegam. Sentuhlah hati tersebut, apakah masih lembut atau sudah keras. Coba ibu-ibu bayangkan betapa baiknya Allah kepada kita. Allah memberi kita nikmat jantung yang dengannya kita bisa merasakan hidup. Ucapkanlah alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Oke, silakan ibu-ibu buka kembali matanya. Bagaimana? Masih berdetak jantungnya ibu-ibu? Alhamdulillah masih. Masih. Oke, alhamdulillah. Itu Ngeri semua jadinya adalah tiba-tiba tidak berdetak ini. apa? Ngeri jadinya kalau tiba-tiba tidak berdetak. Iya, itu makanya alhamdulillah itu salah satu nikmat dari Allah bahwa jantung kita sehari ini masih berdetak. Jadi kita layangkan pandangan kita jauh ke depan, itu ada sebuah nikmat. Nikmat Allah aja yang kita lihat. Kita tukikkan pandangan kita ke dekat kita, masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam raga kita, itu ada nikmat Allah juga. Pandang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu adalah semua nikmat Allah gitu. Oke, baik. Dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah mengatakan bahwa jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Baik. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena syukur itu bisa menambah nikmat, mengundang banyak kebaikan dan menambah kebahagiaan. Dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik, ini apa yang bisa kita kita buat adalah jurnal syukur kita. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, sediakan satu buku tulis. Kedua, tulislah 3-5 hal utama yang harus kita syukuri setiap hari. Bertambah juga setiap hari. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Nah, apa contohnya? Misalnya begini, ini jurnal syukur yang saya buat ya, ini contohnya. Senin 21 Agustus 2021. Apa yang mesti saya syukuri? Pertama, sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga saya untuk menghidupkan sunnah dengan senantiasa berpuasa Senin Kamis ya. Hari ini alhamdulillah saya bersyukur saya, suami, dan anak-anak diberi kesehatan dan dimudahkan Allah untuk menjalani puasa hingga waktu berbuka tiba. Itu syukur yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah majelis baca Quran 1 juz per hari bisa selesai sebelum waktu Isya. Itu jurnal syukur yang saya buat yang kedua. Yang ketiga, dalam jurnal syukur itu saya juga buat begini. Sebelum tidur, saya sempat cerita dengan anak sulung saya tentang perjalanan dia menjadi seorang hafizah. Nah, kami bertukar pikiran tentang kehidupan dan alhamdulillah banyak yang saya pelajari dari sifat polosnya itu, dan saya bangga dengan anak saya. Itu salah satu dari jurnal syukur yang saya buat di buku. Itu demikian contoh dari jurnal syukur yang saya buat. Nah, bagi saya kebiasaan ini telah meningkatkan level kebahagiaan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, semoga ini bisa menginspirasi ibu-ibu juga ya. Nah, hasilnya seperti apa? Luar biasa. Berbagai kenikmatan yang saya peroleh terlalu panjang ternyata untuk saya tulis di dalam buku itu gitu. Ketika malam kemudian kita merenung, Masya Allah, ya Allah, saya hanya bisa berucap terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat darimu tiada sanggup hamba untuk menghitungnya gitu. Nanti lama-lama ibu-ibu juga akan merasakan seperti itu. Ketika kita sudah membiasakan membuat jurnal syukur, menulis apa yang kita syukuri dalam hidup itu setiap hari,
akan terasa. Berbagai kenikmatan yang akan kita peroleh itu terlalu panjang untuk kita tulis, bahkan satu buku itu pun tidak akan tidak akan cukup untuk menuliskan bagaimana banyaknya nikmat Allah pada kita gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, nikmat darimu tuh tiada sanggup hamba untuk menghitungnya gitu. Itu salah satu hasil yang saya rasakan gitu. Nah, kemudian yang keempat, banyakkan zikir dan doa. Nah, maksudnya adalah mengingat Allah setiap perbuatan kita ya ibu-ibu ya. Itu silabillah, maksudnya apa? Hadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Mau makan ingat Allah, baca doanya, lepas makan ingat Allah, baca doanya, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan dan lain-lain sebagainya. Hadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Karena dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Oke, sahabat-sahabat surgaku, puncak dari semua ini sesungguhnya adalah takwa. Inilah kunci utama agar kita dapat keluar dari semua permasalahan hidup ini. Orang yang takwa itu akan diberi baginya jalan keluar untuk semua permasalahan kehidupan. Tetapi, mungkinkah kita bertakwa tanpa ilmu? Tentu tidak ya, karena muslimah tidak boleh berislam dalam kebodohan. Oleh karena itu, mempelajari Islam adalah penting, ia adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, agar Allah sayang dan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah kehidupan kita, termasuk menangani stres. Oke, insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Demikian sharing kita pada pagi ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Insyaallah luar biasa ya. Ternyata stres ini tuh sebenarnya baru tahu juga nih. Baru tahu juga kalau stres itu ada sisi positifnya ya Bu Yosi ya. Jadi nggak semuanya negatif, tapi sesuai kadarnya. Dengan penarik pemikiran tadi. Terus ini ada yang bertanya nih Bu Yosi dari Mita. Katanya bagaimana agar kita selalu ingat bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Jadi seharusnya kita tidak pantas merasa kecewa, ikhlas atas segalanya terasa tidak mudah. Jadi gimana caranya supaya kita selalu ingat bahwa apapun yang terjadi itu diatur sama Allah dan kita selalu merasa ikhlas gitu loh Bu. Gimana tuh? Tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 kan Allah sudah menjelaskan bahwa sebelum kita hidup itu baik dan buruknya kodo yang terjadi pada kita tuh sudah diatur oleh Allah, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz gitu. Sebenarnya ibu-ibu ya. Jadi apa yang kita alami pada saat ini sebenarnya sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita gitu. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami. Berkacalah dengan kisah Asia. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri. Belajarlah dari kisah Nabi Lut. Ya Allah, saya punya anak tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengajarkannya. Belajarlah dari kisah Nabi Yahya dan Zakaria. Kemudian, ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua. Berkacalah dari Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya punya suami, dia menolak saya. Bagaimana saya mengislahnya ya Allah? Belajarlah dari surat At-Tolak. Bagaimana Rasulullah menolak Hafsyah. Ya Allah, saya punya masalah, ibu-ibu kompleks selalu membicarakan saya, mereka membuat wagrup, kemudian saya tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka belajarlah dari surat An-Nur tentang pembicaraan rahasia. Kemudian ya Allah, saya ingin ta'aruf, saya seorang jomblo, saya ingin ta'aruf. Belajarlah bagaimana cara Nabi Musa dan istrinya bertemu. Ya Allah, saya punya suami, dia selalu mengata-ngatai saya, dia selalu ngomongin yang jelek-jelek terhadap saya. Belajarlah dari curhatnya seorang perempuan dalam surat Al-Mujadalah. Siapa ya kalau saya tak silap? Khadijah binti Sa'lamah. Kemudian apa masalah kita? Itu semua sudah dialami oleh orang-orang terlebih dahulu gitu. Maka belajarlah
Tidak ada matahari yang baru di atas matahari, tidak ada bumi yang baru di atas bumi, tidak ada langit yang baru di atas langit. Jadi ini adalah matahari yang sama, bumi yang sama, tanah yang sama. Jadi saya karena sejarah itu berulang ya, ibu-ibu semua. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tuh sudah punya role model. Apa yang terjadi dengan kita tuh semuanya sudah ada modelnya, sudah dialami oleh orang-orang terlebih dahulu gitu. Apa masalah kita? Sekarang apa sih kunci mereka agar bisa terbebas dari semua musibah dan masalah itu? Contohnya, jadilah seperti saya seorang jomblo. Jadilah seperti Ibunda Maryam. Seperti kalau antum jomblo perempuan, jagalah diri dari fitnah. Seperti Ummul Mukminin Khadijah, Siti Khadijah. Jadi dia membatasi diri dari laki-laki ya, membatasi diri dari laki-laki. Kemudian Allah memuliakan dia. Allah memuliakan dia seperti istri Nabi Musa. Allah muliakan juga Sayyidina Khadijah. Bagaimana beliau pada usia, dia seorang janda, jomblo ya, seorang janda, usia 40 tahun. Kalau seandainya kita di usia 40 tahun mungkin kita akan merasa masih ada yang mau nggak ya gitu kan. Kita udah umur 40 tahun, ya kira masih ada yang mau nggak ya. Ternyata apa? Nah, mungkin maka belajarlah kita dari Sayyidina Khadijah. Jangan berputus asa gitu, jangan berputus asa, jangan pesimis. Perbaiki saja diri kita, nanti Allah akan bagi yang terbaik. Bukankah Allah janji mengatakan bahwa laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik-baik, perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik gitu. Seperti itu kira-kira. Dapat gambaran tak Ibu Deta? Ibu Mita tadi yang nanya. Ibu Mita, oke. Dapat gambaran tak bagaimana dari penjelasan saya? Sepertinya insya Allah sudah jelas nih Bu. Tapi ini ada lagi nih Bu Yusi yang tanya jadi nyambung kalau ini dari Bu Marwiyah, bagaimana menata sabar untuk menghadapi stres? Kadang kita sudah merasa tidak sanggup menghadapinya. Jadi gimana caranya supaya kita tetap sabar gitu Bu? Kadang kita juga kayaknya capek gitu. Ini lagi, begini lagi. Perasaan tuh kita kayaknya udah sabar, tapi tuh nggak selesai-selesai misalnya gitu Bu. Oke. Sabar tuh memang tidak ada ujungnya ya ibu-ibu ya. Saking beratnya sabar, itu Allah tidak akan menjanjikan surga gitu. Surga bagi orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu memang tidak mudah gitu. Saking sulitnya, maka Allah menjanjikan surga. Surga tuh nggak bisa kita dapat dengan mudah gitu. Banyak yang mesti kita lalui gitu. Salah satu adalah dengan bersabar. Apakah sabar itu mudah? Tidak mudah. Contoh saya seperti saya misalnya, saya punya 4 orang anak. Saya full time housewife. Jadi misalnya saya pernah datang ke rumah teman, dia punya 6 orang anak, anaknya lebih kecil dari saya, Kemudian dalam pikiran saya ketika saya datang ke rumahnya, namanya juga rumah punya anak kecil ya, pasti dalam pikiran saya kalau seandainya berantakan ini biasa saja, karena itu biasa, anak-anak juga biasa seperti itu kan, karena saya juga mengalami hal yang sama gitu. Namun ketika saya datang ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya itu tertata dengan bersih, dengan rapi. Lalu saya bercerita dengan dia, Puan bagus ya, punya anak banyak, kemudian full time housewife, rumah selalu bersih, tertata dengan rapi. Ternyata setelah saya bercerita, dia pun membuka cerita, dia buka sharing bahwa saya tidak mau stres, dia bilang kan, saya tidak mau stres. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan menghadapi kenakalan anak-anak, aktifnya anak-anak di rumah itu dengan sabar. Bagaimana cara sabarnya? Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Contohnya nih, anak misalnya, kalau saya pribadi, saya sudah melatih anak saya umur yang derajat 1, yang kelas 1 SD, itu belajar untuk menggosok, mensetrika bajunya sendiri. 2-3 kali saya ajarin. Kemudian yang sekarang karena dia sudah umur 13 tahun,
So, saya memprioritaskan area tanggung jawab dia. Saya bagi dia tanggung jawab. Uni mesti umur segini, Uni sudah bisa menggosok kain. Jadi apa namanya, lemarinya itu sudah tertata rapi karena saya sudah membiasakan sejak dia kelas 1 SD ya. Sekarang dia sudah kelas 1 SMP. Kemudian dia juga sudah bisa masak, sudah jadi area masak sama masak nasi, masak yang kecil-kecil untuk adik-adiknya ketika saya tidak ada di rumah, saya akan serahkan tanggung jawab ke dia. Oke, dia kata. Kemudian anak yang kedua ini laki-laki. Jadi saya memberikan tanggung jawab ke dia itu adalah pastikan bahwa sampah di rumah itu tidak ada. Pastikan sampah di rumah itu tidak ada. Dan sebelum maghrib sampah di rumah itu sudah tidak ada, sudah tidak boleh ada. Kemudian yang kedua, saya meminta dia untuk membantu kakaknya di dapur. Semua apa namanya, gelas sama piring sebelum makan malam itu sudah tertata dengan rapi. Oke, dia kata. Dia pun juga sudah saya ajarin bagaimana menggosok baju sekolahnya saja, minimal baju sekolahnya saja. Itu sejak dia kelas 1 kelas 1 SD juga. Anak saya yang ketiga itu baru 7 tahun. Jadi apa yang saya bagi tanggung jawab ke dia adalah baru saya ajarin dia menggosok kain sekolahnya, kemudian menyapu rumah dan bermain dengan adiknya. Itu tanggung jawab yang saya bagi. Itu salah satu cara agar kita tidak stres ya Bu Ibu ya. Jadi kontrol apa area yang bisa kita kontrol saja. Kalau seandainya bisa diasumsikan kepada anak-anak, silahkan. Sementara anak saya yang keempat, 4 tahun, yang saya beri ajarkan ke dia adalah pertama, pastikan membuang sampah pada tempatnya, gosok gigi sebelum tidur, kemas mainan, dan pastikan ketika membuka kursi makan, pastikan masukkan kembali sehingga dia tertata rapi terus. Itu untuk anak yang 4 tahun. Alhamdulillah, jadi ketika kita di rumah, kita fokus ke area kita masak. Kita menyediakan masak untuk anak-anak, makanan untuk anak-anak, dan memastikan apa yang jadi tanggung jawab mereka tuh bisa kita kontrol dengan baik. Oke, ini baju masih belum rapi, silakan diulang kembali. Ini tempat tidur masih belum rapi, silakan diulang kembali. Itu diajar karena supaya kita tidak stres. Kalau saat ini kita semua yang mengalami, yang melakukannya, memang very tired gitu. Belum lagi kita harus macam tadi, kita harus bangun lebih awal, kerja paling sibuk, lepas itu tidur paling lambat. Bayangkan kalau seandainya kita melaksanakan semua itu sendiri, stres ibu-ibu, stres. Nah, makanya kita di sini kena belajar juga tentang manajemen waktu, bagaimana mengelompokkan anak-anak itu untuk memberikan mereka tanggung jawab gitu sesuai dengan usianya. Misalnya kayak sekarang nih, kalau seandainya belajar online, memang saya akan full time dengan dia duduk di sebelahnya, karena kita menjadi guru kan, pengganti dari gurunya. Nah, jadi apa yang kita lakukan, memastikan dia untuk melakukan apa yang diminta oleh cikgu, oleh gurunya gitu. Nanti kita kontrol, oh ternyata ini salah. Nah, bagaimana caranya, seperti ini. Nah, nanti Umi mau keluar sekejap, ada urusan, so you boleh buat betul-betul. Umi serahkan ini semua, tapi jangan sampai cikgu atau mualimah itu kalau Umi awak tak hantar tugas, nilai awak buruk gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. So, ada sebuah tanggung jawab yang saya bagi sama dia, bahwa meskipun online, dia bukan berarti dia harus main-main gitu. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi kontrol untuk mengurangi, untuk bisa sabar, untuk mengurangi. Kenapa sih agar kita tidak putus asa? Kok saya rasanya sudah sabar, tapi kok nggak ada hasilnya? Nah, yang diperlukan adalah usaha ya. Sementara hasilnya itu kita serahkan sama Allah. Kayak kita misalnya kayak saya mendidik anak saya itu bukan sekali 2 kali, tapi butuh 1 tahun 2 tahun untuk mereka membiasakan apa yang saya jadikan tanggung jawab kepada mereka itu terlaksana dengan baik gitu. Nah, itu memang harus sabar kita. Kira-kira dapat nggak Ibu? Ya, artinya menata sabar itu ya kontrol apa yang bisa kita kontrol ya. Bagaimana Bu?
Kalau di luar itu nggak mungkin kan, karena memang ada area yang bisa kita kontrol, ada area yang tidak bisa kontrol, kita kontrol. So fokus kepada area yang bisa kita kontrol saja. Jangan memikirkan di luar sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu justru jadi over stress gitu. Ya, bagaimana Bu Marwiyah? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Belum ada, sepertinya sih sudah nih Bu. Tapi ini dari Bu Deta, ada yang ingin ditanya ini, katanya nih Bu Yosi sekarang lagi sering baca buku tentang apa katanya Bu? Apa ya, buku kebanyakan sekarang nih bukunya buku anak-anak Bu Deta. Karena kebetulan karena tiga anak tuh online di sekolah di rumah ya. Jadi sebelum mereka belajar, saya yang justru belajar dulu gitu. Karena kadang-kadang kita beban pelajaran yang sekarang yang kita alami dulu pas waktu 10-20 tahun dulu tuh itu nggak sama seperti mereka hadapi sekarang gitu. Jadi kalau seandainya mereka belajar sains, saya harus belajar 15 muka surat lebih dahulu dibandingkan mereka gitu. Kalau tak nanti memang blank. Kadang Umi kata cikgu bukan seperti ini lah Umi. Kenapa Umi cakap macam ni? Cikgu cakap tak macam tu pun, dia kata. Lah nanti saya blank. Lah saya belajar dulu tak macam ni, bukan seperti ini gitu kan. Kayak misalnya anak kelas 5. Dia orang sudah belajar bagaimana dengan mandi wajib. Jadi saya terangkan lah, mau tidak mau, karena memang kita adalah sumber informasi bagi dia sebelum dia mendapatkan informasi yang salah di luar. Nanti kalau seandainya kamu sudah balik, maka akan tumbuh rambut di bagian kemaluan kamu, kemudian perempuan akan payudaranya akan membesar, dia akan sudah dia udah malu-malu gitu. Padahal kalau kita dulu waktu SMA kita belajar seperti itu gitu. Tapi mereka justru kelas 5 SD, saya pun bingung. Ini betul nggak sih ini pelajaran anak anak darjah 5, anak SD kok sudah mandi wajib. Astagfirullahaladzim, saya ya Rabbi, terlalu cepat rasanya mereka dewasa dibandingkan kita. Saya membacanya justru saya malu-malu, ya Allah, aduh gitu. Nah, tapi mau tidak mau kita harus menjelaskan seperti itu gitu. Karena dunia mereka dengan dunia kita itu memang berbeda. Menuntut mereka harus sama seperti kita dulu itu tidak bisa gitu. Kita tidak ada teknologi, mereka hanya dengan teknologi itu hanya di jari saja. Makanya kadang-kadang kalau seandainya saya tidak setuju ya, termasuk orang tua yang tidak setuju ketika memberikan anak-anak itu gadget gitu. Karena memang dampak positifnya tuh minus dibandingkan negatif gitu. Jadi memang sebagai orang tua sekarang ini memang beban kita jauh lebih berat dibandingkan kita dulu gitu. Memang saya rasakan gitu. Jadi Bu Deta kalau seandainya ditanya apa pelajaran, memang lebih banyak saya baca buku sains, buku fikah, buku sirah, pelajaran mereka. Masya Allah. Luar biasa nih udah sih. Berarti harus lebih banyak baca buku pelajaran sekolah anak ya? Iya Bu, iya betul. Karena cigunya mengajarkan berbeza dengan kita kan. Kayak misalnya pembagian, mereka membuat kalau sekarang tuh membuat peta-peta kotak-kotak sampai ke bawah. Kalau kita bisa langsung kan, lah kenapa lah mesti panjang sangat jalan yang dikasih sama cikgunya, padahal kita bisa langsung gitu kan. Bukan Umi, tak boleh lah langsung macam ni, kena buat macam ni, saya lah error, ya Allah, jam dah otak saya, Allah macam mana ini cara, karena kita nggak pernah diajarin seperti itu sebelumnya gitu. Ya, akhirnya salah satu cara supaya kita tidak blank ketika ditanya sama anak, memang harus belajar terlebih dahulu gitu. Itu konsekuensinya dari belajar online. Mak dia yang lebih pintar daripada anaknya sekarang. Harus belajar. Syukran Umi. Gimana Mbak Deta? Iya, PR banget sih, luar biasa. Di samping masih sibuk yang lain gitu, jadi memang kita harus benar-benar ngedampingin anak di saat belajar itu menjadi PR banget sih kalau buat Iya. kamu. Ya makanya Bu Deta tidur paling lambat, bangun paling awal kita di rumah. Oke, kalau seandainya nggak bisa mengontrol stres, memang kita sendiri yang gila kita dibuatnya gitu. Ya, betul. Makanya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, dikontrol. Nah, jadi apa yang bisa jadi tanggung jawab mereka, silakan bagi tanggung jawab. Karena memang mereka harus diajar mandiri dari kecil gitu. Saya dulu waktu datang ke rumah sahabat saya itu, saya juga terkejut.
rumahnya rapi, bersih, tertata rapi. Saya bingung, dalam pikiran saya kakak ini adalah seseorang yang stres karena dia punya anak satu setahun satu setahun gitu, maksudnya lebih kecil anak-anaknya dibandingkan saya. Jadi ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya sudah langsung pasang mindset kalau seandainya berantakan pun rumah orang, kita datang ke rumah, don't speak, jangan bicara apa-apa, just see and apa, lihat saja, jangan mau komentar apa-apa. Jadi pas waktu saya datang, masya Allah, saya justru terkejut, ya Robbi, di luar ekspektasi saya gitu. Kakak kakak hebat ya, bisa mengkondisikan ini semua gitu. Karena dia masih bisa spa, dia pergi shopping, happy, pokoknya dia senang saja. Saya lihat dia mendidik anak-anaknya seperti apa. Jadi suatu hari saya datang ke rumahnya, terus kita bercerita, oh patutlah seperti ini. Jadi dia sudah menerapkan mengajarkan anak-anak itu mandiri sejak awal. Nah, setelah pulang dari rumahnya, maka saya juga berusaha untuk menerapkan apa yang saya dapatkan. Oh ternyata begini ya. Pas waktu anak saya bilang, kamu menggosok ya, habis itu menjemur kain. Oh Mia, mau kain. Dia bilang kan masih kecil, 7 tahun kan, masih kelas 1. Masa iya Umi jemur kain? Ini jemur kain kalau kayak gini nih kapan sampai keringnya? Mesti begini. Masih macam biasa anak-anak kecil dengan ulah-ulah mereka itu biasa gitu kan. Kalau seandainya nak kering kain, maka jemurnya seperti ini. Kalau seandainya tak, Umi tak tanggung kalau seandainya nggak ada baju yang mesti dipakai, nggak ada kain untuk sekolah. Kalau seandainya nggak digosok, maka nggak ada. Siapa yang suruh? Siapa yang salah? Kenapa tidak menggosok baju? Siapa yang salah? Kenapa tidak menjemur kain? Kan tinggal hidupkan mesin cuci. Umi kan sudah ajari sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali gitu kan. Nanti dia orang bete sih, bete awalnya bete. Umi ini kejam, dia kata. Umi ini kawan-kawan tak disuruh pun macam tu, dia kata. Umi ini kena buat. Bukannya apa-apa. Umi tak sayang kita lah, dia kata. saya memahami kondisi mereka, tapi mau tidak mau memang harus tega karena kita mengajarkan kemandirian kepada mereka gitu. Nah, itu untuk masa depan mereka. Kalian tahu tak bahwa bagaimana kalian hari ini itu menggambarkan kalian di masa depan. Kalau seandainya kalian malas kayak ini, oke lah, semua bibi boleh buat kalau mau ngapa-ngapain tinggal supir aja hantar, itu semua boleh. Tapi apakah ada efeknya terhadap mereka di masa depan? Nah, saya tidak mau seperti itu gitu. Jadi dari awal memang dia ambil langkah yang sekali 2 kali memang mereka akan cemburut, Bu. Bahkan sampai berbulan-bulan. Bilang pakai acara tak cakap, tidak bercakap dengan saya. Biasanya dia orang sharing, tak nak sharing. Maksudnya dia orang protes lah dengan apa kebijakan yang kita buat. Tapi itu untuk masa depan dia gitu. Nanti lama-lama juga mereka akan mengerti, memahami. Apalagi sekarang nih yang anak pertama itu kan dia sudah masuk asrama. Dia seorang hafiz ya, saya masukkan di sekolah hafiz. Jadi di situ dia lihat, Umi ternyata benar lah Umi, kawan-kawan main masukkan baju aja, seronok aja masukkan baju tanpa harus dilipat. Sementara dia karena sudah diajarin, maka dia hanger baju, kemudian dilipat baik-baik. Bayangkan. Nah, itu adalah salah satu skill. Itu adalah life skill yang mesti kita bagi gitu. Tega ya, memang harus tega. Iya, baik-baik. Artinya ya itu tadi ya Bu ya, nggak usah perfeksionis ya untuk hal seperti itu gitu kan, daripada kita stres ya kan, sekarang ya. Artinya, tapi kalau misalnya kita belum kenali pemicu, bisa nggak sih kita langsung ke poin yang tadi atasinya kan ada 4 tuh. Misalnya kita nomor 1 belum kenali nih, bisa nggak kalau kita langsung loncat ke 2, 3, dan 4 gitu Bu? Boleh, sebenarnya bisa. Dia kan ada 4 tips tadi ya. Pertama, kenali pemicu. Yang pemicu itu maksudnya semua orang bisa melakukannya. Bagaimana cara mengenali pemicu? Misalnya kita sering gejala fisik ya. Gejala fisik terhadap stres itu kan sebenarnya stres itu memang bukan menjadi puncak utama yang membunuh manusia, tetapi dia merupakan faktor penyumbang terhadap kesehatan fisik dan mental. Nah, itu tuh bisa kita rasa, bisa kita lihat, bisa kita rasa. Sakit kepala kita bisa rasa, hipertensi, sakit jantung itu bisa kita rasa, bisa kita indra gitu. Itu adalah salah satu dari
gejala kalau kita tuh sebenarnya kita punya masalah. Apa contohnya? Misalnya karena terlalu sibuk di office, kemudian banyak keputusan mesti kita ambil dalam waktu yang sama, so kita akan stres. Kita akan mulai sakit kepala, kemudian di rumah tidak bisa tidur. Itu kan adalah gejalanya gitu. Akhirnya sesak nafas, sakit jantung, apalagi depresi. Misalnya apalagi nah itu kita kenali dulu bahwa ternyata kita mempunyai masalah gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang 3 soft tadi. Soft itu adalah berbeda ya. Yang soft tadi itu tidak semua orang yang bisa melakukannya. Harus ada ilmunya. Sabar, ridho, dan sabar dengan kodo. Kodo itu adalah masalahnya, sedangkan ridho itu adalah respon kita terhadap kodo. Allah bagi musibah. Bisa seperti yang saya bilang tadi. Bisa kita mempunyai apa yang kita alami itu semua adalah sudah terjadi sebelumnya dari orang-orang sebelumnya. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, maka berkacalah pada kisah Asia. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajarlah pada kisah Nabi Lut. Ya Allah, saya punya anak, tapi saya nggak tahu bagaimana cara mengajarkan anak saya, belajarlah dari Yahya dan Zakaria. Nah, semua sudah ada. Perbaiki diri kita, jangan putus asa, jangan pesimis. Nanti Allah akan bagi jalan keluarnya. Nah, ini yang 3 skill soft tadi itu memang tidak semua orang gitu, dah berbeza-beza terhadap sebuah orang ya, tergantung dari pemahaman terhadap ilmu kita. Makanya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang sebagai warul batu bait, sebagai seorang mukmin muslimah, kita wajib itu menuntut ilmu gitu. Karena memang kunci peradaban kita itu terletak di tangan ibu. Semakin banyak kita mempunyai ilmu, itu semakin mudah kita menerapkan apa-apa kalau seandainya kita punya masalah gitu. Ya, apa saja, karena memang curhatlah kepada Allah. Apa masalah kita itu semua sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu gitu. Maka belajar. Dan belajar itu tidak sehari 2 hari gitu. Belajarlah terus, jangan pernah merasa kalau di kita itu cukup gitu. Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua. Berkacalah dari kisah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan bahwa bapaknya seorang pembuat berhala ya. Nabi Ibrahim, bapaknya seorang pembuat berhala. Kemudian kan dia mengatakan bahwa jangan syirik, dia kata. Lalu apa yang dilakukan, yang didapat oleh Nabi Ibrahim? Kan diusir dia sama bapaknya gitu. Nah, belajarlah dari Nabi Ibrahim gitu. Kemudian, ya Allah, saya punya suami, kemudian dia menolak saya, bagaimana saya menghisbahnya? Nah, belajarlah dari surat At-Tolak, bagaimana Rasulullah menolak Hafsah gitu. Kemudian, ya Allah, ibu-ibu komplek senantiasa mengomongin saya, mereka buat grup di luar, kemudian saya tidak dimasukkannya nama saya di sana. Belajarlah dari surat An-Nur. An-Nur ada tentang pembicaraan yang tersembunyi gitu. Semuanya sudah ada semuanya. Bahkan kan tadi dibilang bahwa Al-Quran itu adalah tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa huda wa rahmah wa likulli muslimin gitu. Nah, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, semua petunjuk sudah ada di sana. Makanya untuk mencari kebenaran apapun masalah kita itu kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah ya. Saya punya suami kemudian mengatakan selalu berbicara yang jelek-jelek kepada saya. Belajarlah dari curhatnya seorang perempuan dalam surat Al-Mujadalah, Sa'lama, Khola binti Sa'lamah kalau saya tidak silap. Ya Allah, saya punya suami, punya istri, dia selalu ngomong yang jelek-jelek sama saya. Belajar dari surat At-Tahrim gitu. Semuanya sudah ada. Kita tinggal mencari role model saja lagi. Nggak terasa Bu Ibu 7:11 nih ya, sepertinya masih kurang ya. Juga bahkan sih memang semoga masih kurang ya, karena kita bisa ketemu lagi nanti ya Bu Yosi ya. Insya Allah. Untuk penutup boleh ada closing statement Bu buat kita semua biar kita hari ini nggak stres nih menghadapi hari. Sebenarnya kalau seandainya kita stres, kembali lagi ke ayat Al-Ankabut ayat 2 tadi ya ibu-ibu ya, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita baik ataupun buruk itu semuanya adalah kebaikan untuk kita gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah menimpakan keburukan kepada kita itu adalah untuk untuk menghina kita,
menjatuhkan kita, tidak gitu. Karena apapun yang terjadi itu sebelumnya, sebelum kita dilahirkan kan itu sudah ada, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelumnya gitu. Mau baik maupun buruk yang terjadi sama kita itu ridho saja, karena itu adalah ketentuan Allah gitu. Sekarang bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, itu tadi kiat-kiat tadi, ridho, senantiasa bersyukur, berzikir dan berdoa gitu. Karena apapun yang terjadi itu selalu ada jalan keluarnya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada kita, sejarah itu terus berulang ya ibu-ibu ya. Jadi apapun yang terjadi kita bisa melihat ke yang lampau. Karena banyak orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu tuh yang bisa kita ambil ibrah di dalamnya gitu. Jadi apapun, kembalikan semua kepada Allah. Oke. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak banget ya ilmunya. Artinya kita mulai sekarang memang harus belajar untuk bisa kenali pemicu apa yang membuat kita stres, dan jangan lupa ridho dan sabar terhadap kode dan keadaan Allah. Selalu bersyukur, dan ini juga ya kuncinya. Dan terakhir, banyak zikir dan doa. Semoga apa ilmu yang kita dapat pagi ini bisa kita terapkan. Kita mulai nyicil ya untuk kita terapkan hingga akhirnya semua menjadi kebiasaan baik buat kita. Jazakillah khairan Bu Yosi atas waktu yang memberikan dan ilmunya. Kita tutup saja kajian dan majelis kita kali ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala hilaf, mohon maaf lahir batin, yang salah datang juga pasti dari saya sebagai seorang MC yang membawakan acara kajian kita kali ini. Semoga kita senantiasa berada dalam ridho dan lindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Jazakumullah semuanya. Salam pamit ya sehat. ibu-ibu. Pamit ya. Pamit juga. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair. Wah, iya. Ya. Terima kasih.